Pemirsa, kupas habis kita lanjutkan dengan tema Coklit Data Daftar Pemilih Serempak 9 Desember 2020. Nah, karena keberhasilan sebuah pemilu kada itu adalah validnya data pemilih. Nah, kita tanya lagi sama Ibu KPU ini. Ibu KPU ini yang kadang sering jadi kambing hitam ya Bu ya. Maka kita jelaskan. Apa Bu syarat untuk jadi pemilih itu apa? Mungkin ya kalau dibaca udah tahu orang, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi sedetil mungkin, Mbak. Terkait dengan syarat mau menjadi pemilih, kami di sini juga sekalian menghimbau ya untuk masyarakat Provinsi Jambi, karena di Provinsi Jambi ini kan untuk di 2020 ada pemilihan gubernur, kemudian ada 4 KPU Kabupaten Kota, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, dan 1 kota yaitu Sungai Penuh yang akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, tentu untuk dapat memilih ini harus memenuhi syarat sebagai pemilih. Seperti yang sudah saya sampaikan, pertama, pemilih itu harus berdomisili di wilayah pemilihan, artinya dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, dalam hal ini kalau dia adalah pemilihan gubernur seperti yang akan kita laksanakan ini, maka dia harus ber-KTP Provinsi Jambi. Kalau dia mau memilih di kabupaten kota, dia harus ber-KTP kabupaten kota yang akan melakukan pemilihan itu. Nah, kemudian sudah berumur 17 tahun. Artinya yang tidak berumur 17 tahun kecuali yang sudah pernah menikah atau sudah pernah menikah, itu juga memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, itu yang paling mendasar terkait dengan itu. Kemudian pemilih yang sudah memenuhi syarat ini tidak lagi memenuhi syarat ketika dia pertama sudah meninggal. Kemudian ganda, jadi pemilih itu tidak boleh terdaftar di 2 tempat. Misalnya di satu desa dia tidak boleh terdaftar di TPS 1, juga terdaftar di TPS 2. Kemudian tidak bisa terdaftar di desa lain atau di kecamatan lain. Jadi dia harus terdaftar di satu tempat sesuai dengan KTP elektroniknya. Kemudian kalau dia sudah menjadi TNI Polri juga tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Misalnya mahasiswa yang tadinya memenuhi syarat, dia lulus misalnya menjadi TNI atau Polri, maka dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Kemudian di hak pilihnya dicabut dengan putusan pengadilan. Nah, itu juga tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih. Oke. Mungkin sayang Ibu tidak menampilkan petugas dari Kota Jambi. Nah, kenapa saya begitu? Saya ambil contoh saya sendiri. Saya tercatat di KTP saya di Kelurahan Sulanjana Jelutung. Tapi saya punya rumah juga di daerah Sipin. 2 kali pemilu saya dapat di sana dapat undang pemilih, di sini dapat undang pemilih. Tapi saya tetap satu saya ambil, yaitu di Jelutung. Ini contoh nih Bu. Ya. Nah, yang data seperti ini yang mungkin sering terjadi pemilih ganda kata orang seperti itu Bu. Ya. Itu bagaimana menyikapi seperti tadi itu? Di data pemilih kami itu kan pekerjaan pemutakhiran data pemilih ini itu berjenjang. Jadi setelah PPDP ini nanti menyelesaikan pekerjaannya tanggal 13 Agustus, maka pekerjaannya akan dilanjutkan oleh PPS. PPS itu akan menginput data ini ke dalam yang pemilih baru, itu akan diinput ke Excel, kemudian akan dilanjutkan oleh PPK. Nah, di sistemnya data pemilih di KPU itu ada namanya Sidalih. Nah, Sidalih ini sepanjang data yang disajikan itu identik, artinya identik bagaimana namanya sama, tempat tanggal lahirnya sama, kemudian NIK-nya sama, NKK-nya sama, alamatnya sama, itu akan terdata ganda. Nah, kalau gandanya antar
desa misalnya antar desa seperti yang Bapak tadi ya, Iya, misalnya desa A dengan desa B, maka petugas kami dari KPU Kabupaten Kota ya nanti akan mendeteknya, itu akan menginformasikannya ke PPK. PPK ini data ada ganda, jadi data ganda itu akan kami deteksi, diturunkan ke KPU Kabupaten Kota, kemudian Kabupaten Kota menurunkan ke PPK, PPK akan turunkan ke PPS, petugas terakhir itu akan adalah PPS. Nah PPS nanti itu akan memfaktualkan di mana sih Bapak ini tinggalnya yang sesuai dengan, bukan tinggalnya, sesuai dengan KTP elektroniknya. Misalnya Bapak nih KTP Bapak di Jelutung, artinya yang di daerah yang sipinnya dicoret gitu. Nanti sesuai dengan KTP elektroniknya. Gitu. Oke. Mungkin bisa jadi itu dilakukan oleh dicoret, tapi tidak termasuk itu tidak menggunakan hak suara. Apakah tercatat situ nanti? Ketika di sipin itu dicoret, apakah itu masuk tidak menggunakan hak pilih? Tidak. Iya, tidak boleh. Bapak memilihnya hanya di Jelutung karena KTP elektronik Bapak adanya di Jelutung. Nah, yang di yang di sipin itu dicoret di dalam DPT-nya, dihapus. Nanti kalau terdeteknya ini ketika DPS daftar pemilih sementara itu sudah diumumkan, maka ketika DPT itu tidak akan muncul. Tetapi misalnya ini masih muncul ketika DPT ditetapkan, maka itu dicoret pada hari H. Kita akan memberitahukan, maksudnya ini dicoret ke petugas kita di lapangan bahwa ini ganda gitu. Nah, yang ini sudah dicoret gitu. Oke, mungkin kita beri kepada Bapak Haziq, Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, tadi pendataan telah dilakukan. Nah, terus kendalanya seperti apa? Artinya apakah ditemukan orang ini meninggal tetapi masuk mata pilih, itu bagaimana kendalanya, apa saja yang inilah fungsinya coklit itu kan ya. Jadi coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data yang sudah disusun. Data pemilih itu atau AKWK itu bersumber dari DP4. DP4 ini sejumlah data penduduk potensial pemilih pemilu yang bersumber dari pemerintah, diberikan oleh Kemendagri kepada KPRI, kemudian ini diturunkan sampai ke kabupaten. Nah, dari daftar pemilih itu tentunya ini yang akan kita pastikan apakah orang ini masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Inilah fungsi dari coklit. Nah makanya ketika PPDP ini melaksanakan coklit sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh KPU, kami menyarankan kepada PPDP yang pertama yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan pengurus RT. Nah, apa fungsinya? Berkoordinasi dengan pengurus RT ini agar mendapatkan informasi langsung dari RT terkait warganya. Nah, kemudian tentunya dari data-data tersebut memang masih ada ditemukan orang yang sudah meninggal namun namanya ada di situ. Nah, ketika coklit, nah inilah yang akan kita coret, TMS istilahnya, atau tidak memenuhi syarat. Itu akan ada kode telah meninggal orangnya. Kemudian juga ada kode orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Nah, ini coklit tersebut bukan tidak menutup kemungkinan akan ditemukan masih yang seperti itu. Jadi fungsi coklit itu menemukan itu. Mungkin daerah Tanjung Jabung Barat itu adalah salah satu daerah pilkada ya. Nah, ya. Tanjung Jabung Barat termasuk jadi daerah pantauan dari Komisi Pemantau Pemilu, yaitu karena perbatasan dengan Provinsi Riau. Ya. Nah, ada enggak kemungkinan warga Riau itu memilih gimana apa itu, karena itu daerah perbatasan, apa yang Anda lakukan sekarang? Ya. Mobilisasi ini pemilih kayaknya? Ya. Jadi yang saat ini kita upayakan untuk mengantisipasi hal tersebut, kita memang sudah ada turun langsung ke beberapa wilayah yang menjadi wilayah perbatasan ya. Perbatasan tidak hanya dengan provinsi lain, Provinsi Riau yang berbatasan dengan Tanjung Barat, ada juga yang berbatasan dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Tebo, ada juga itu. Nah ini yang tentunya yang kita pastikan adalah
kepemilikan KTP elektronik tadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Adianti tadi, administrasi kependudukan itulah yang menjadi dasar kita, dan apakah namanya sudah ada di daftar pemilih tersebut. Nah, ketika namanya ada di daftar pemilih tersebut, kita lihat cocokkan dengan administrasi kependudukannya, KTP dan KK. Ketika cocok, kita masukkan itu sebagai daftar pemilih. Dan ketika namanya ada, namun mereka tidak memiliki administrasi kependudukan, tidak ada bisa membuktikan ada KTP elektroniknya, tentu yang seperti ini tidak kita masukkan. Jadi yang menjadi pembedanya itu administrasi kependudukannya itu. Apakah Tanjung Jabung Barat itu secara keseluruhan coklit ini sudah selesai? Sampai tadi jam 14.00 itu kita sudah 89%, dan kecamatan yang sudah 100% itu ada 4 kecamatan, yaitu Bramitam, Kuala Betara, kemudian Merlung dan Pengabuan. Ada 4 kecamatan tersebut. Yang lain sedang proses jalan. Kalau 89% berarti tinggal 10 atau 11% lagi. Apa masih ingat ada penambahan jumlah mata pilih nanti? Jadi kita kalau kita membandingkan dengan pemilu terakhir, pada pemilu dan Pilpres 2019, Tanjung Jabung Barat itu daftar pemilihnya 214.273. Nah, sekarang kita menerima data DP4 itu sebanyak 227.130. Nah, namun ini masih dalam proses coklit. Apakah nanti itu naik jumlahnya dari pemilihan terakhir atau menurun? Saya rasa kalau menurun tidak mungkin lah. Tapi kalau menaik jumlahnya meningkat itu sangat memungkinkan, karena kita kan ada pemilih baru, pemilih pemula yang sudah memasuki usia 17 tahun. Nah, namun kenaikannya ini tentu akan kita pantau terus apakah cukup signifikan atau tidak. Artinya kenaikan itu mungkin karena ada pemilih formula, pemilih pindahan nggak ada, atau pindahan dari kabupaten lain atau apa provinsi lain? Ya, pemilih orang yang datang ke Tanjung Jabung Barat selama dia sudah memiliki administrasi kependudukan, selama punya KTP elektronik Tanjung Jabung Barat, tentu ini akan kita masukkan sebagai pemilih baru. Ya, selama dia punya KTP elektronik, itu kuncinya. Oke. Mungkin kita beralih kepada Pak Arif Rahman, ya, Bung Arif Rahman gitu. Jadi karena dia belum berkeluarga kan, ya saya panggil Bung aja. Bung Arif, setelah ini selesai, coklit data ini selesai, apakah tugas PPDP itu apa lagi? Apa setelah ini selesai, apa tugas yang diberikan oleh KPU? Ada lagi tugas enggak? Atau gimana? Untuk tugas PPDP, setelah kami melakukan pencoklitan rumah ke rumah itu kami telah merekap data yang sudah kami dapatkan, dan itu kita serahkan ke PPS, dan setelah itu selesai tugas kita gitu. Kontrak kita hanya 1 bulan gitu. Dari tanggal 15 sampai 13 Agustus nanti. Oh, jadi sistemnya kontrak, Bu, ya? Ad hoc. Oh. Nah, nanti ketika itu berlangsung apa dipakai mereka nih? Gimana? Masih dipakai tidak nanti? Bisa jadi mereka itu menjadi KPPS, petugas pada hari pemungutan suara. Nah, biasanya di TPS, biasanya itu kami tempatkan pada TPS 4, karena dia yang hafal nih. Kan kalau data pemilih itu datang ke TPS, idealnya dikenal oleh petugas KPPS yang sebelumnya dia adalah PPDP. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Mungkin kita tanya ke Fahrudin Sukri. Mungkin bisa ceritakan pengalaman Anda setelah diberikan tugas oleh KPU. Ya, pengalaman Anda di lapangan itu seperti apa?
Jadi bisa suka dan dukanya dalam coklit data tadi itu. Mungkin bisa diceritakan sebagai bahan dari petugas lain gitu. Kalau pengalaman masuk di masa tahapan pencoklitan ini, kami di PPK, kebetulan di Beramitam ini ada 10 desa, dan dari 10 desa ini jumlah penduduk dan jumlah TPS-nya kan berbeda-beda, Pak. Jadi yang desa yang duluan selesai, kami selalu monitoring. Suka dukanya, kami monitoring kadang sore sampai malam. Ya biasa kalau di kampung struktur jalannya juga masih tanah, kondisi hujan, berangkat sore kadang balik malam. Oh gitu. Gitu. Ada target gitu, misalnya hari ini turun ke lapangan, target sekian rumah gitu, bukan? Kami di tingkat PPK supervisi monitoring ke tingkat PPS, Pak, ke desa. Ke Jadi desa. tidak ada ke rumah. Jadi kami monitoring ke PPS. Oh gitu. Oke, mungkin kita Misnah Septia, anggota PPS. Apa tugas dan tanggung jawab berat itu yang diberikan oleh KPU kepada Anda sebagai petugas coklit data tadi? Baik, untuk tugas dari PPS itu tentunya sudah ada rinciannya begitu, Pak. Jadi dari pertama kita dilantik, lalu kita membentuk PPDP, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih yang akan turun untuk mencoklit data pemilih. Selanjutnya setelah direkap hasil coklitan itu tadi, maka tugas kami dari PPS itu menginput data yang telah direkap oleh PPDP yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada KPU melalui PPK gitu. Coklit data itu melibatkan kepala desa, dilibatkan kepala desa, tidak? Tentunya berkoordinasi dengan Berkoordinasi kepala desa. aja. Iya. Nah, sejauh ini setelah coklit data itu sudah selesai, apa yang dilakukan lagi? Apa ada tugas lain, Bu, seperti PPS juga dia nanti? PPS ya. Sudah Ini dilantik. PPS bukan? ya. PPS itu masa kerjanya sampai dengan Januari. Sampai Kalau PPDP kan 1 bulan, kalau PPS 8 bulan ya sampai Januari. Jadi pekerjaan PPS ini tidak hanya di pemutakhiran data, tapi di tahapan-tahapan lain juga. Nanti misalnya ada tahapan kampanye, mereka membantu kita misalnya melihat spanduk-spanduk yang alat peraga kampanye itu nanti biasanya kawan-kawan PPS itu yang mematang di desa untuk disampaikan ke tim-tim yang ada di desa. Kemudian ada spanduk-spanduk sosialisasi yang menghimbau untuk datang ke TPS. Jadi yang kegiatan-kegiatan di desa itu akan dilakukan oleh kawan-kawan PPS. Tidak hanya di pemutakhiran data saja, tetapi memang yang paling bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data pemilih ini adalah PPS. Ujung tombaknya itu sebenarnya di PPS setelah masa kerja PPDP selesai. Kan setelah kegiatan PPDP selesai ini sudah disusun, kan tentu masih ada orang yang meninggal menjelang hari pemilihan. Nah, itu akan terus diperbarui oleh kawan-kawan PPS gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke Misna itu. Apakah jadi petugas PPS ini sebelumnya udah pengalaman atau gimana? Atau ini pemula? Baik, untuk saya di sini pemula, Pak. Pemula. Karena saya kan juga masih 20 tahun. Ya. Jadi pengalaman saya itu memilih waktu pemilihan presiden gitu. Jadi ini untuk pemilih kedua, pemilihan kepala daerah. Jadi ini pemula tapi tugasnya cepat selesai. Gimana? Apakah pemahaman atau pelatihan yang diberikan oleh KPU cepat nangkap? Gimana? Mungkin bisa. Jadi kalau untuk itu tentunya kita kan bekerja sama, Pak. Kita tidak bekerja sendiri. Untuk saya juga, saya banyak bertemu dengan senior-senior yang sebelumnya sudah banyak pengalaman di PPS ataupun juga mendapat arahan dari PPK.
Dan sebelumnya juga saya sudah di BIMTEK terlebih dahulu. BIMTEK itu berapa hari? Berapa hari? 1 hari. 1 hari cukup. Oke. Hemat biaya. 1 hari Ibu udah cepat nangkap. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.